Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah Nabi Daud dan gunung yang bertasbih bersamanya. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Sejak kecil, Nabi Daud alaihi salam sudah dikaruniai banyak hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatannya terlihat dari keberhasilannya mengalahkan Jalut. Selain itu, ia juga dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala suara yang sangat merdu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat 10 yang artinya, "Sungguh, benar-benar telah kami anugerahkan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang kali bersama Daud. Kami telah melunakkan besi untuknya." Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat selanjutnya, yakni surah Saba ayat 18 yang artinya, "Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman." Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya berkomentar mengenai ayat ini. Gunung-gunung ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab Dia telah menganugerahkan suara yang sangat merdu kepada Nabi Daud alaihi salam, suatu karunia yang tidak diberikan kepada siapapun. Oleh karena itu, ketika Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, burung-burung yang terbang di angkasa mendarat untuk mendengar lantunan suaranya. Gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya di waktu pagi dan sore hari. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengarkan kemerduan suara Nabi Daud alaihi salam, melainkan ia akan berjalan dengan sebelah kakinya seperti berdansa. Manusia dan segala jenis hewan akan rela berhenti untuk mendengarkan kemerduan suaranya. Bahkan ada dari hewan-hewan itu mati kelaparan dan sungai pun berhenti mengalir. Ibnu Juraij pernah bertanya kepada Atta tentang membaca kitab suci dengan dilagukan. Kemudian, ia menjawab, "Hal itu tidak mengapa. Aku pernah mendengar Ubaid bin Umar berkata, dulu Daud alaihi salam pernah mengambil rebana dan menabuhnya. Lalu beliau membaca kitab suci. Beliau mengulang-ulang suaranya. Beliau sengaja melakukan hal itu agar beliau bisa menangis, begitu juga yang mendengarkannya. Di samping memiliki suara yang amat merdu dan indah, Nabi Daud alaihi salam juga sangat cepat dalam membaca kitab Zabur. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Daud sangat lincah dalam membaca kitab. Beliau pernah memerintahkan seseorang memasang pelana kudanya sementara beliau sendiri membaca kitab. Sebelum pelana kuda itu selesai dipasang, beliau lebih dulu selesai membaca Al-Quran kitabnya. Beliau juga tidak makan, kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Mengenai anugerah suara yang sangat indah milik Nabi Daud alaihi salam, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ternyata juga memiliki suara yang mirip dengan milik Daud alaihi salam. Diriwayatkan oleh Ahmad bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara Abu Musa al-Asy'ari ketika ia sedang membaca Al-Quran. Kemudian beliau bersabda, Abu Musa al-Asy'ari dianugerahi keindahan suara dari seruling kepunyaan Daud. Hadis riwayat Ahmad. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.